Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu menjaga sholat dan ibadahnya, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 3. Semangat, Allahu Akbar. Adapun materi hari ini adalah tentang keragaman suku dan budaya Indonesia. Sebelumnya kita membaca lafaz basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ibu akan membacakan arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini adalah ayat suci Al-Quran yang masih berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan beribu-ribu pulau di dalamnya. Luas dan besarnya wilayah Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Arti dari keberagaman adalah suatu kondisi yang di dalamnya terdapat perbedaan. Keragaman budaya atau cultural diversity adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keberagaman yang ada di Indonesia disebabkan oleh di antaranya adalah 1. Letak strategis Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan dua benua Asia dan Afrika. Indonesia menjadi lintas perdagangan internasional, jadi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah keterbukaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Yang keenam, secara historis Indonesia beragam karena memiliki nenek moyang yang asalnya berbeda-beda. Yang ketujuh, secara geografis Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau. Sekarang kita akan mengetahui tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang terdiri atas berbagai suku bangsa. Jumlah suku bangsa di Indonesia kurang lebih 320 suku yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa atau etnis adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa, dan tempat tinggal. Suku bangsa di Indonesia secara total berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah atau besaran populasi setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kita harus tahu nih, apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Keragaman suku bangsa dan kebudayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia.
Selain itu, kita harus bisa mengembangkan perilaku menghargai keragaman suku bangsa dan kebudayaan. Nah, sekarang kita lihat di masing-masing pulau ya, ada suku bangsa apa saja. Di Papua ada suku Huli, suku Asmat, suku Amungme, dan suku Muyu. Di Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Di Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Di Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Rote, dan suku Manggarai. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Di Maluku ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Weda, dan suku Mangga. Walaupun memiliki banyak perbedaan suku-suku di Indonesia, tetap hidup bersama dan berdampingan. Karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kita nih untuk sikap saling menghormati suku bangsa lain, karena ternyata suku bangsa di Indonesia sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah 1. Tidak merendahkan suku bangsa lain. 2. Menghargai suku bangsa lain. 3. Mengakui keberadaan suku bangsa lain. Yang keempat, tidak mengusik perbedaan antar suku bangsa. Setelah kita menghormati antar suku bangsa, maka manfaat yang kita peroleh adalah 1. Tercipta kehidupan yang rukun dan damai. 2. Merasa aman tinggal di negara Indonesia. 3. Rasa persatuan dan kesatuan meningkat. 4. Tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Dan apa akibat apabila kita tidak menghormati antar suku bangsa? 1. Tidak ada keamanan dan kedamaian. 2. Timbul perpecahan dan permusuhan. 3. Tidak ada persatuan dan kesatuan. 4. Mudah terpecah belah. Sekarang kita masuk pada budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Negara Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya daerah. Kebudayaan masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang membedakan daerah satu dengan yang lainnya. Perbedaan budaya dapat memperkaya kebudayaan nasional. Biasanya pada budaya setempat akan ada perbedaan-perbedaan. Di antaranya adalah pakaian adat, rumah adat, tarian dan lagu, serta alat musik tradisional, dan masih banyak lagi. Kita lihat ya, ada beberapa daerah yang kita lihat keanekaragamannya. Yang pertama adalah DKI Jakarta. Pakaian adatnya adalah abang dan none. Ada tari ronggeng dan tari apong. Rumah adatnya rumah kebaya. Senjata tradisionalnya golok. Untuk Jawa Barat, tariannya merah. Rumah adatnya Keraton Kasepuhan Cirebon. Senjata tradisionalnya kujang. Daerah Jawa Tengah, tari Bambangan Cakil. Rumah adat rumah joglo. Senjata tradisional keris. Jawa Timur, tari remong. Rumah adat rumah joglo. Senjata tradisional celurit. Sumatera Barat, tari payung. Rumah gadang. Dan senjatanya adalah karih. Sumatera Utara, tari tortor. Rumah adat rumah bolon. Senjata tradisional pisau surit. Sulawesi Utara, tari maengket. Rumahnya adatnya adalah rumah pewaris. Senjata tradisional keris. Bali, tari legong. Rumah adat candi bentar. Senjata tradisional keris. Nah, setelah kita mengetahui suku bangsa dan budaya, maka kita harus menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya.
Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia antara lain dengan cara 1. Tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. 2. Mendukung kegiatan di masyarakat. 3. Tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang keempat, tidak membanggakan suku sendiri. Sekarang kita masuk materi bahasa daerah. Di antaranya ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Banjar, bahasa Makassar, bahasa Ambon, bahasa Papua, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan per provinsi ada 733 bahasa daerah, dengan catatan bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semuanya teridentifikasi karena Masya Allah, Indonesia pulaunya sangat banyak sekali, tersebar di berbagai daerah. Nah, kita lihat ya jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayah. Di Sumatera ada 26, Jawa dan Bali ada 10, di Nusa Tenggara Barat ada 11, di Nusa Tenggara Timur ada 68, di Papua ada 384, di Maluku ada 66, di Sulawesi ada 58, dan di Kalimantan ada 57. Masya Allah, persebaran bahasa berdasarkan wilayahnya begitu banyak sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini yang begitu banyak sekali yang bisa kita bahas tentang suku, budaya yang ada di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Untuk itu, mudah-mudahan materi hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian yang merupakan anak-anak yang soleh. Dan sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.